Pemimpin hebat nggak lahir instan, dibangun dari fondasi kuat. Ini 5 fondasi kepemimpinan unggul, simak baik-baik. Pernah nggak sih Anda lihat seorang pemimpin yang kelihatannya punya semua keahlian, tapi anehnya dia justru bawa timnya ke arah yang salah? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas 5 fondasi yang jadi pembeda antara kepemimpinan biasa dengan kepemimpinan yang benar-benar unggul dan punya dampak nyata. Kita mulai dari sebuah kisah nyata ya, kisah tentang kepemimpinan yang, ya ampun, salah arah banget. Dan ini diambil langsung dari sumber materi kita. Kata-kata kasar ini yang barusan Anda lihat, itu diucapin bukan sama preman loh, tapi sama seorang senior mahasiswa ke juniornya sendiri. Ceritanya terjadi di sebuah universitas di Jawa Timur. Di sana, seorang mahasiswa baru harus ikut ritual ospek yang brutal, namanya pengaderan. Dan tahu nggak, semua kekerasan itu dilakukan atas nama satu kata, loyalitas. Ini bukan lagi sekedar perundungan biasa. Coba dibayangin, ketika seorang pemimpin maksa juniornya melakukan hal-hal yang jelas-jelas melanggar norma, cuma demi kata solidaritas, itu artinya kompas moral mereka udah rusak parah. Mereka mungkin jago bikin acara, jago ngatur orang, tapi mereka udah kehilangan arah yang benar. Jadi, akar masalahnya itu sebetulnya simple banget. Bukan karena kurang skill organisasi, tapi karena ada kekosongan di dalam diri mereka. Nggak ada prinsip inti. Pemimpin kayak gini mungkin tahu gimana cara memimpin sebuah acara, tapi mereka sama sekali nggak ngerti kenapa mereka memimpin. Oke, kalau tadi itu contoh kepemimpinan yang gagal total, sekarang pertanyaannya dibalik. Apa sih sebetulnya fondasi dari kepemimpinan yang hebat? Nah, ini dia inti dari pembahasan kita. Kepemimpinan yang unggul itu dibangun dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Kita masuk ke fondasi yang paling pertama, yang jadi landasan dari segalanya. Ini adalah tentang mengapa dibalik semua tindakan yang Anda lakukan. Ini titik awal yang menentukan segalanya loh. Fondasi pertama ini disebut niat. Dan ini bukan sekedar tujuan yang kelihatan di permukaan ya. Anggap aja ini adalah akar yang ngasih energi ke semua yang tumbuh di atasnya. Coba kita bedah perbedaannya. Jadi gini, pemimpin dengan niat yang rapuh, itu ibarat gedung pencakar langit yang dibangun di atas pasir. Kelihatannya megah, tapi cepat atau lambat, begitu kena tekanan, pasti ambruk. Terus gimana caranya biar niat kita ini tetap murni dan kokoh? Nah, sumber materi kita ini menawarkan 5 obat yang sangat praktis untuk membersihkan hati kita dari niat-niat yang rapuh tadi. Coba kita lihat di sini. Langkah-langkah ini, mulai dari baca kitab suci, meditasi atau sholat malam, sampai berpuasa, ini semua bukan cuma teori abstrak. Ini adalah latihan rutin, semacam kalibrasi, untuk menjaga kompas internal kita, yaitu niat, supaya selalu nunjuk ke arah yang benar. Oke, setelah niat kita lurus dan murni, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang jadi bahan bakarnya? Yuk, kita lanjut ke fondasi kedua yang bakal menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah sebagai pemimpin. Nah, di slide ini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada pemimpin yang kayak boneka tali, geraknya cuma karena ada imbalan dari luar. Kalau talinya diputus, ya dia berhenti. Tapi di sisi lain, ada pemimpin yang cahayanya itu datang dari dalam diri. Nah, itulah bedanya motivasi eksternal yang rapuh sama motivasi internal yang tangguh. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ada satu level motivasi lagi yang jauh lebih tinggi. Sebuah bahan bakar abadi yang fungsinya itu kayak mercusuar di tengah badai. Dia bakal terus bersinar terang, bahkan ketika motivasi internal kita sendiri mulai meredup. Ini yang disebut motivasi cause A, atau motivasi karena Tuhan. Ini adalah sumber kekuatan tertinggi seorang pemimpin. Kenapa? Karena bahan bakarnya bukan dari dalam diri, tapi dari sesuatu yang sifatnya tak terbatas. Makanya, energi yang dihasilkan pun gak akan pernah ada habisnya. Dan ini digambarkan dengan luar biasa lewat kisah Bilal bin Robah. Bayangkan, dia disiksa sedemikian rupa, tapi tetap teguh. Kenapa? Karena motivasinya datang dari sumber yang melampaui hidupnya sendiri. Sebuah kekuatan yang bikin dia jadi gak tergoyahkan. Oke, jadi kalau seorang pemimpin udah punya niat yang murni dan motivasi Chausa sebagai 2 fondasi internalnya, terus apa yang terjadi? Nah, buku ini ngejelasin bahwa fondasi internal yang kuat ini bakal otomatis memancarkan 3 fondasi eksternal yang jadi penggerak utama kepemimpinan. Dan inilah fondasi ketiga, keempat, dan kelima, energi fisik, emosional, dan spiritual. Poin pentingnya adalah, ketiga energi ini bukan sesuatu yang harus kita kejar satu persatu secara terpisah. Sebaliknya, ketiganya itu adalah buah yang tumbuh secara alami dari pohon yang akarnya kuat, yaitu niat yang murni dan motivasi tertinggi tadi. Pesannya jelas banget kan? Jangan sibuk fokus sama buahnya, tapi fokuslah perbaiki akarnya. Dengan kita benerin mengapanya,
niat, dan bahan bakarnya, motivasi, maka energi kepemimpinan, fisik yang prima, emosi yang stabil, dan spiritualitas yang dalam itu bakal ngalir deras dengan sendirinya. Persis kayak sungai yang sumbernya dari mata air yang jernih. Nah, ini membawa kita ke pesan utama dari semua pembahasan ini. Pesan untuk siapapun yang punya posisi berpengaruh, entah itu CEO, ketua BEM, atau bahkan orang tua di rumah. Pada akhirnya, kepemimpinan sejati itu bukan soal jago ngomong, jago bikin strategi, atau punya karisma. Semua itu cuma bonus. Intinya adalah tentang kekuatan yang tak tergoyahkan dari dalam diri Anda. Sisanya, itu akan mengalir dari fondasi tempat Anda berdiri. Tanpa fondasi yang kuat, semuanya cuma hiasan. Pada akhirnya, pertanyaan ini bukan buat para ahli atau para teori, tapi untuk kita semua, untuk Anda. Cepat atau lambat, kepemimpinan Anda pasti akan diuji. Pertanyaannya sekarang adalah, di atas fondasi apa kepemimpinan Anda itu dibangun? Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow akun ini ya.